kamu sendiri. Mau kamu sholat 1000 rakaat sehari, mau kamu nyembah Allah 1000 kali sehari, nilaimu tidak akan ada apa-apanya kalau kamu nggak peduli pada orang lain. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Saya selalu berpikir bagaimana kita harus terus bermanfaat. Jadi apa yang dilakukan teman-teman Bus Gerak itu sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, baik melalui hadis dan maupun yang disabdakan dalam Al-Quran, serta apa yang saya pelajari ketika saya di pesantren. Ingat betul waktu itu Kiai saya bilang, Mbok kamu nungging sujud sama Allah 1000 kali, tapi kamu tidak bantu orang lain, tidak peduli sama orang, percuma sholatmu, percuma zikirmu, nggak akan dilihat. Nah ini yang kemudian menurut saya menjadi pegangan saya pribadi, dan saya coba tularkan kepada teman-teman saya dan saudara-saudara saya, dan di sini saya juga belajar dari rekan-rekan tim TNK bahwa kepedulian itu menjadi satu hal yang harus kita lakukan dan harus diprogramkan. Sejalan dengan program PPI Dunia, yaitu di Direktorat Pergerakan dan Pengabdian Masyarakat Aksi Sosial, saya berharap terus terjalin kerjasama yang kuat antara PPI Dunia dan PPI DK Tim TNK, terutama dalam menanggapi isu-isu sosial. Harapan saya, mungkin masukan saya, izin Pak Koor dan Pak Wakoor, di sini ada Hamzah dan Zaki ya. Mungkin kita tidak hanya bicara pada isu sosial membantu masyarakat, tapi kita harus peduli juga terhadap isu kedamaian. Nah ini perlu penting. Jadi ketika nanti ada aksi militer yang sifatnya itu sudah di luar batas kemanusiaan, saya rasa kita harus berdiri menyatakan kepedulian kita untuk membantu korban perang misalnya, dan kita menyuarakan kedamaian. Karena perdamaian dunia itu menjadi salah satu tujuan Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya rasa sudah seharusnya kita juga berdiri tidak hanya peduli terhadap diri kita sendiri, tapi juga peduli kepada umat manusia, siapapun itu, apapun warnanya, apapun bentuknya, dan apapun keimanannya. Karena membantu itu adalah wajib, tidak melihat siapa-siapanya. Itu mungkin sedikit yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan tim TNK yang sudah berani berdiri di depan untuk membantu. Karena saya percayalah teman-teman, yakinlah kalau kita membantu sekarang, ini adalah investasi masa depan. Kiai saya, Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi di Kerawang, itu sempat bilang, coba kamu utangono nang Gusti Allah. Kamu kasih utangin investasi sama Allah. Lalu kamu tagih sama Allah. Saya sudah baik sama orang. Saya mau tagih ini. Nah itu bisa. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kalau kita baik sama orang, itu kan investasi kebaikan. Kelak kebaikan itulah yang akan membantu kita. Mungkin kita nggak tahu ya, ke depan situasi kita sulit, kita butuh pertolongan, kita berdoa sama Allah, ya Allah saya sulit. Saya mungkin pernah membantu misalnya. Saya pernah dibantu sama Mas Hamzah. Suatu ketika Mas Hamzah sulit, saya doakan mudah-mudahan Hamzah keluar dari kesulitan. Itulah bentuk bantu membantu kita. Dan saya percaya kalau kita bantu orang lain, kelak kita akan dibantu lebih banyak oleh orang lain. Sukses selalu buat teman-teman tim TNK. Salam hormat kami dari PPI Dunia. Saya mewakili PPI Dunia mengucapkan selamat. Dan saya bangga sekali bisa berada dalam keluarga besar PPI tim TNK. Salam hormat untuk Koor tim TNK, Wakoor tim TNK, Mas Hamzah, Mas Zaki, serta seluruh panitia Pusgerak ya, Koor Pusgerak tim TNK. Saya sebagai Koor PPI Dunia terbuka dalam setiap kerjasama, apa yang dibutuhkan, keep contact, Hamzah dan Zaki selalu kontak saya. Baik teman-teman Koor Pusgerak tim TNK, nggak usah, pokoknya no limit lah kalau sama saya, 24 jam. HP saya, WA saya on, kalau ada perlu saya bantu, saya insya Allah. Selama saya bisa bantu, saya pasti bantu. Terutama untuk PPI, dimanapun itu. Terima kasih, sukses selalu buat teman-teman. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin setelah ini saya izin pamit, karena kebetulan berbenturan dengan acara yang lain. Hamzah tahu itu. Jadwal. Semoga amal ibadah kita tidak hanya dicatat dan diberi manfaat di dunia saja, mudah-mudahan juga menjadi manfaat kita kelak di hari akhir.
terutama di Yaumul Hisab, yang akan membantu setiap kekurangan kita, dan kebaikan hari ini menjadi kebaikan kita nanti di Yaumul Hisab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Koordinator PPI Dunia, Mas Khairul Anam. Untuk selanjutnya, sambutan dari Koordinator PPI Dekatim Tengka kepada Mas Hamzah Rubis, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bersama Mas Khairul Anam selaku Koordinator PPI Dunia, dan juga yang saya hormati Mas Zaki Al-Fahmi selaku Wakil Koordinator PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika. Kemudian di sini juga ada Mas Windy dan Mas Nata sebagai Kepala Pusat dan juga Koordinator Pelaksana dari Pusgerak PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika, dan juga ada Mas Lutfi dan Mbak Fonda selaku Ketua Panitia dari Social Project yang kita jalankan bersama. Baik, rekan-rekan sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini juga sudah ada bersama kita para Ketua PPI Negara, dan juga ada perwakilan dari AKTA yang sama-sama saya banggakan dan saya hormati. Sebelumnya izin kami, saya mewakili rekan-rekan pengurus PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika yang mengucapkan kalimat kata sambutan berupa apresiasi sebesar-besarnya yang sudah dilakukan oleh Juhdun Kabir yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan panitia, Mas Lutfi dan tim. Saya rasa ini adalah salah satu gebrakan baru awal yang kita inisiasi di tahun ini, karena memang Timur Tengah dan Afrika itu adalah negara yang kita tahu tidak terlepas dari konflik pada masa-masa sekarang ini di awal abad ke-20. Maka dari itu ada baiknya saya rasa kita sebagai kantor kawasan PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika, salah satu perpanjangan tangan dari PPI Dunia, ada baiknya kita bisa ataupun mampu seperti apa yang disampaikan Mas Anam tadi, peduli terhadap bukan hanya internal kita saja, ataupun yang internal saya maksud adalah warga negara Indonesia, tapi kita juga harus dan tetap peduli terhadap kemanusiaan, khususnya yang saudara kita, baik saudara kita seiman maupun yang kemanusiaan ataupun saudara kita yang tidak seiman pun, bahkan kemanusiaan itu memanggil di awal sebelum adanya agama dan lain sebagainya. Maka dari itu kita selaku mahasiswa yang ada di Timur Tengah dan Afrika maupun rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, mungkin di sini ada beberapa yang dari mahasiswa Indonesia, kami mengajak rekan-rekan sekalian untuk bersama kita peduli terhadap pergerakan maupun apapun itu yang bersifat kita bisa berkontribusi apapun itu bentuknya, mau bentuk itu bisa kita bentuk donasi ataupun kita sebagai relawan yang terjun langsung ke kamp-kamp pengungsian yang ada di masing-masing negara seperti itu. Bukan hanya untuk pengungsi Palestina, pengungsi Suriah maupun pengungsi Afghanistan yang berada di Pakistan, tapi untuk keseluruhan saya rasa. Bahkan memang kenapa kita mengambil jalan ini, karena memang banyak pergerakan yang sudah dilakukan baik itu di Indonesia maupun ini memang sebuah tantangan sebenarnya, tantangan besar untuk kita, karena memang kita di samping kita belajar ataupun sebagai mahasiswa di universitas kita masing-masing, di samping itu juga saya rasa kita patut apresiasi sebesar-besarnya bagi para rekan-rekan yang memang masih bisa ataupun mampu
meluangkan waktunya, usahanya, dan juga ijtihadnya untuk membantu orang-orang yang memang sebenarnya tidak ada hubungan darah dengan kita. Akan tetapi hubungan kemanusiaan lah, hubungan batin lah yang memanggil kita untuk sama-sama kita membantu dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder yang dirasakan oleh para pengungsi yang ada di tiga negara yang kita pusatkan, itu adalah Yordania, Lebanon, dan juga Pakistan. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, baik itu dari kekurangan dari kami dari panitia maupun dari kami pengurus, karena memang ini adalah sejatinya kami tetap selalu berusaha. Kami juga terbuka untuk saran, masukan, dan arahan dari rekan-rekan sekalian. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Hamzah Lubis sebagai Koordinator PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika. Untuk acara selanjutnya, kita akan masuk ke sesi pemutaran video teman-teman semuanya kepada tim media agar menyiapkan videonya, lalu kita putarkan.
Baik, terima kasih banyak kepada tim media yang sudah memutarkan videonya. Tapi mohon maaf teman-teman semuanya karena ada kendala teknis. Jadi suaranya kecil mungkin dan putus-putus. Untuk selanjutnya kita langsung masuk saja ke acara penampilan. Sebelum kita nanti akan belajar tentang atau menambah wawasan tentang pelatihan kerelawanan. Tapi kita akan dibuka dulu nih dengan penampilan nasyid dari teman kita, yaitu Kak Nada Salsabila. Beliau mahasiswi di Istanbul, di Turki, yang pada kesempatan kali ini akan menampilkan nasyid atau di tengah musim dingin ya, kalau di Timur Tengah dan Afrika lagi musim dingin, kita hangatkan dengan nasyid, lantunan nasyid dari Kak Nada Salsabila. Kak Nada sudah ada di room? Oke, udah. Halo, Halo Kak Nada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di Turki ya? Iya, alhamdulillah lagi di Turki. Tepatnya di Istanbul. Oh iya di Istanbul ya, di Istanbul. Ya. Kalau unipnya di unip apa Kak Nada? Di Istanbul Sabahattin Zaim University. Ya luar biasa ya teman-teman, Kak Nada ini mahasiswi dari Istanbul dan saat ini beliau mau menyejukkan kita dengan lantunan nasyidnya. Oke deh, langsung aja kita kasih ke Kak Nada. Silahkan Kak, boleh dihangatkan suasana sebelum pelatihan kerelawanan ini dengan nasyid dari Kak Nada. Kepada Kak Nada, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد. قلب بالحق تعلق وبغيره تعلق يبكي يسأله ورقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا
برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Mungkin Luar biasa ya. insyaallah. Kanada di tengah di Turki juga betul musim dingin dihangatkan tuntunan nasyidnya yang masya Allah luar biasa. Wow. Menghangatkan kita semua ya sebelum pelatihan kerelawanan. Oh ya teman-teman semuanya, sebentar lagi kita akan mulai pelatihan kerelawanan yang mana diadakannya pelatihan kerelawanan ini sebagai wujud atau bentuk bahwa kita semua senantiasa menghidupkan atau memanusiakan manusia ya teman-teman. Membangun kepedulian terhadap sesama yang mana pada saat ini kita semua tahu di Afghanistan, di Pakistan, di Suriah, di Yordania, itu banyak sekali para pengungsi Palestina yang kesulitan teman-teman. Di Indonesia aja pandemi ya di negara Turki, mungkin di Tunisia, di Yordan, itu kan sedang pandemi. Pandemi sudah menyulitkan kita semua. Yang mana kita semua masih bisa bertahan hidup karena mampu beli makanan atau mampu karena ada rumah. Tapi bagaimana dengan para pengungsi di Yordania, pengungsi Palestina, di Pakistan, di Lebanon, dengan tenda yang seadanya, musim dingin, pandemi, stok makanan yang seadanya juga, itu sungguh sangat membutuhkan sekali perhatian dari kita atau kita harus senantiasa membangun kepedulian terhadap mereka. Maka kita semua senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan mereka semua senantiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sebelum kita mulai pelatihan kerelawanan, kita pengen dihangatkan dengan satu nasyid lagi nih Kak Nada. Boleh dong satu lagi ya, sebelum kita mulai pelatihan kerelawanan? Boleh ya? Insya Allah. Oke. Sebelum kami persilakan kepada Kak Nada buat melantunkan satu lagu lagi. Kepada Kak Nada. Ya, jazakumullah khair. Mungkin yang lagu kedua ini kita sama-sama berdoa ya buat negara kita, buat khususnya dunia inilah, agar cepat sembuh, agar cepat kembali pulih, dan sehingga kita bisa berkumpul dan bersua kembali. Oke, selamat mendengarkan. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa, manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega, kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma dfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma dfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia.
dengan ribuan dosaku pinta belas kasih-Mu, ya Allah. Allahumma dfa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma dfa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Oke, jazakumullah khair. Tepuk tangan teman-teman semuanya, luar biasa sekali Kak Nada sudah menemani kita sebelum melakukan atau memulai pelatihan kerelawanan. Terima kasih banyak kami sampaikan untuk Kak Nada jauh-jauh dari Turki ya teman-teman buat kita menghangatkan kita semua sebelum pelatihan kerelawanan. Baik teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk waktunya. Sama Kanada luar biasa. Tadi dilancarkan acaranya. Kanada buat Kanada ada yang salam dari Natuna katanya, kemudian dari Madinah, dari mana lagi banyak sekali nih yang nitip salam buat Kanada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga kita. Oh ya kalau teman-teman pengen ngehubungin Kanada bisa lewat mana? Lewat mana ya? Bisa lewat doa ya teman-teman. Iya bisa lewat doa. Oke, terima kasih banyak kami sampaikan untuk Kanada. Ya, jazakumullah. Izin pamit langsung. Boleh. Terima kasih untuk banyak selanjutnya. untuk waktunya. Boleh. Terima kasih banyak Kanada untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan kerelawanan ya teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya kita sampaikan lagi, jangan lupa bahwasanya kita juga menggalang dana atau pendanasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Yordania, Pakistan, dan Lebanon, khususnya. Lengkapnya teman-teman bisa cek Instagram pusgerak.timtengka atau di Instagram PPID Kaltim ada open donasi. Apapun itu, tadi sebagaimana disampaikan oleh koordinator PPI Dunia, Mas Anam, itu menjadi investasi kita ya teman-teman. Kita menanam kebaikan di dunia, nanti kita petik buahnya di akhirat. Baik, saya sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk pelatihan kerelawanan, saya kembalikan atau saya serahkan ke moderator Mas Aswar dari Mesir. Kepada Mas Aswar, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya selamat bergabung di Grand Opening Social Project. Sekaligus ini adalah kegiatan kita sesi pertama, yaitu pelatihan kerelawanan. Selamat malam waktu Indonesia dan salam 24 jam untuk teman-teman yang berada di negara lain. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aswar dari PPMI Mesir, yang insya Allah pada hari ini bakalan memandu atau selaku moderator seiring berjalannya diskusi kita atau pemaparan materi dari pemateri kita. Nah, alhamdulillah kegiatan sosial project ini bisa terlaksana sampai pada hari ini berkat kerjasama juga bersama ACT, Aksi Cepat Tanggap, dan MRI, tentunya kalau kita mendengar kedua ini sudah tidak asing lagi di Indonesia tentunya, dan alhamdulillah sudah mencakup di internasional juga. Yang dimana kedua gerakan ini bisa membantu di ranah sosial, terkhususnya di bencana-bencana alam, kemanusiaan, dan lain-lain sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kegiatan kita pada hari ini terlaksana, terkhususnya karena
ini juga pengen membantu saudara-saudara kita yang dimana kita tahu belakangan ini di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina, Suriah, dan Afghanistan itu lagi rawan konflik. Nah, di mana saudara-saudara kita ada yang beberapa keluar untuk mengungsi. Mereka itu semua butuh bantuan dari kita, entah itu berupa donasi dan lain-lain sebagainya. Meskipun itu hanya sebatas doa. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, insya Allah pada hari ini kita bakalan ditemani mendengarkan materi dari pemateri kita yang sangat luar biasa. Beliau ini dari ACT juga, Aksi Cepat Tanggap. Nama beliau Mustafa M. Yatibah. Nah, sebelumnya kita sapa dulu ya beliau. Assalamualaikum Pak Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah khair. Ini lagi OTW dari Jogja, dari Surabaya kemarin ke Jakarta. Alhamdulillah, semoga selamat ya Pak sampai tujuan. Amin. Oke. Amin. Baik Pak, sebelumnya boleh saya bacakan dulu CV-nya? Siap. Oke. Baik teman-teman sekalian. Jadi Pak Mustafa ini adalah Direktur Divisi Volunteer dan Network Manajemen Aksi Cepat Tanggap. Nah, kalau kita melihat dari pengalamannya beliau, dari background-nya, beliau ini sangat aktif di dunia aktivis, politik, sosial, dan kemanusiaan. Dan tentunya masih banyak lagi yang pengalaman-pengalaman tak kalah luar biasa lagi ataupun prestasi-prestasi dari beliau yang bisa kita sebutkan pada hari ini. Sampai pada akhirnya beliau bisa hadir di tengah-tengah kita secara virtual, memberikan kita materi nantinya yang insya Allah bermanfaat. Nah, di kegiatan ini tentunya saya juga ditemani bersama panelis kita, yakni insya Allah panelis kita pada hari ini yaitu siapa ya? Panelisnya? Oke, teman-teman, insya Allah panelis kita pada hari ini yakni Bapak Senal Abidin Hasbullah selaku Ketua PPI Tunisia. Nah, maka dari itu untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Mustafa, saya persilahkan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada malam hari ini kami di Indonesia ini malam nih, nggak tahu di situ malam apa siang ya, atau sore. Baru selesai makan malam kami di Cirebon. Allah mempertemukan kita melalui virtual ya, Zoom. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagai qudwah kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarganya dan orang-orang yang setia selalu mengikuti sunnahnya dan berjuang di jalan Allah sampai hari kiamat kelak. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Islam ini adalah agama kemanusiaan. Dan Rasulullah SAW itu adalah nabinya kemanusiaan. Maka di awal-awal dakwah kalau kita lihat, yang masuk Islam itu bukan tokoh-tokoh besar. Tapi yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang mencari keadilan, yang mencari kebahagiaan, kesetaraan gitu.
Mohon maaf Pak Mustafa. Kak dengar ya? Iya tadi sempat ke Halo. mute. Udah aman Pak. Lanjut. Oh, udah ya. Udah. Sampai di mana tadi itu? Dengar ya? Sampai baginda Nabi Muhammad sebagai sosok kemanusiaan. Baik. Ya, baik. Jadi Allah itu adalah Rabbul Mustad'afin ya. Allah itu Tuhan ya. Orang-orang yang tertib. Kalau kita lihat dari seluruh ritual atau ibadah-ibadah mahdoh yang kita lakukan, semua indikatornya itu adalah kepada aktivitas sosial dan kemanusiaan. Misalnya, ya, hadis mengkaitkan antara keimanan seseorang dengan dia berlaku baik kepada tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi dikaitkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan memuliakan tamu. Artinya ibadah-ibadah mahdoh itu dikaitkan dengan jadi indikator bahwa ibadah mahdoh kita itu berhasil, indikatornya adalah aktivitas sosial kita. Haji itu kalau kita lihat ritual dan manasik haji, tapi inti dari haji itu adalah kita mencegah kita dari berkata kotor, berkata keji, ya, memfitnah. Itu semuanya adalah kehidupan sosial kita. Itu satu. Yang kedua, karena agama ini membebaskan kita dari belenggu-belenggu itu semuanya, maka Allah menanamkan dalam seluruh tubuh manusia itu ada chip kerelawanan dan chip kemanusiaan. Bahwa semua kita itu punya chip itu. Ya, saya dari kampung, ya, saya dari Aceh, tinggal di kampung. Nah, di kampung itu semangat membantu, semangat saling menyayangi, berbagi, itu sangat luar biasa. Ya, ada sawah misalnya, turun ke sawah, itu sawah orang, sawah janda, sawah orang-orang yang nggak mampu, itu chip itu hilang. Ya, signifikan yang dari dunia luar, ya, hidup masing-masing seseorang itu tetangga yang bagi dia, karena kita manusia ini nggak bisa hidup sendiri. Manusia ini makhluk sosial. Kita untuk sekedar bisa senyum butuh teman gitu. Ya, butuh kawan. Kalau kita senyum sendiri ya kayak orang gila. Jadi sekedar untuk senyum butuh kawan. Maka karena kita makhluk sosial sehingga saling berbagi, saling membutuhkan itu menjadi hal yang sangat mendasar dalam hidup kita. Oleh karena itu, untuk mengaktifkan chip-chip ini, maka ACT itu membentuk satu divisi besar ya, namanya MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Apa MRI ini? MRI ini adalah sebuah ormas yang menghimpun orang-orang yang ingin berbagi, ingin peduli, dan kita mengaktifkan kembali chip-chip itu, chip-chip kerelawanan. Karena sejatinya relawan itu adalah embrio dari pahlawan. Nenek moyang kita, orang tua kita dulu memerdekakan bangsa Indonesia ini, semangatnya kerelawanan. Rasulullah SAW berjuang, ya, memperjuangkan agama ini dengan para sahabat, semangatnya itu adalah kerelawanan. Mereka tidak dibayar, mereka tidak digaji. Jadi relawan itu adalah embrio dari pahlawan. Sehingga dunia kerelawanan itu ya sama dengan dunia kepahlawanan. Relawan bergerak dalam sepi, dalam sunyi. Dan kami menularkan kerelawanan ini kepada semua manusia ya, yang ada di Indonesia bahkan di mancanegara. Karena kita sedang bergerak ke mancanegara, membentuk kepengurusan di seluruh dunia, insya Allah. Ya, karena kita akan
punya semangat yang sama membangun peradaban ini, peradaban kemanusiaan, jadi peradaban humanity. Kita sudah muak dengan hiruk-pikuk perpolitikan yang nggak jelas, sehingga kita ingin membangun, pertama misalnya di Indonesia. Indonesia ini akan kita bangun menjadi negara kemanusiaan, negara kerelawanan, di semua bergerak karena kerelawanan. Relawan itu bukan kayak relawan pilkada, bukan. Tapi relawan ini adalah relawan kebaikan. Relawan yang dimotivasi dengan semangat langit, bahwa timbangan kita bukan timbangan bumi, timbangan kita adalah timbangan langit. Sekarang orang tidak lagi melakukan sesuatu karena timbangan langit. Seorang Pak Imam ingin mengganti bola di masjid, karena nggak sanggup naik, dia panggil anak muda yang lewat di halaman masjid, diminta tolong sama Pak Imam ini, tolong nak kamu ganti bola di lampu ini yang sudah putus. Anak muda ini tanya, uang rokoknya berapa? Ini adalah timbangan bumi. Ya, semua dikonversi dengan nilai, semua dikonversi dengan materi. Nah, semangat yang dibangun oleh MRI, oleh ACT ini, semangatnya adalah timbangan langit. Bahwa kata Allah lewat Rasulnya, ya, irhamka man fil ardi yamharumka man fil sama. Ya. Sayangi dan cintai olehmu yang ada di bumi, maka Allah akan, atau penduduk langit, ya, Allah beserta para malaikatnya akan mencintaimu dan menyayangimu. Itu yang kita raih dan itu yang kita inginkan. Bahwa ketika Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah mengumumkan itu kepada penduduk langit. Seluruh malaikatnya Allah perintahkan untuk mencintai seseorang itu. Nah, ketika seluruh penduduk langit itu sudah mencintai seseorang, maka penduduk langit dan seluruh malaikat itu turun ke bumi mengumumkan bahwa Allah mencintai seseorang dan kamu harus mencintai dia. Begitulah seterusnya. Jadi yang kita bangun di kerelawanan ini adalah ingin ya dikonversi dengan materi dengan dunia, tapi konversinya adalah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ingin meraih ridha Allah, bahwa kita ingin membangun semangat kepedulian ini ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan relawan kita bergerak di setiap kebencanaan, bahkan pandemi sekalipun, ya. Ketika Jakarta lockdown di awal-awal, nah kalau kita melakukan lockdown yang sama, siapa yang membantu orang-orang miskin? Siapa yang membantu orang-orang yang kelaparan di tengah malam mereka nggak punya makanan? Maka kita melakukan yang namanya ronda kelaparan tengah malam. Jadi rumah-rumah yang orang kelaparan kita bawa makanan siap saji, kita bagi untuk mereka. Dan itu semuanya gerakan kerelawanan. Relawan kita, relawan MRI itu ya, melakukan aksi itu. Ada OPG ya, operasi pangan gratis ya. Jadi kita bagi nasi, bagi beras kepada masyarakat yang membutuhkan, kepada orang-orang yang tidak punya. Dan itu sampai hari ini terus kita lakukan. Khususnya di Jakarta ya, karena memang contrasting di kehidupan di Jakarta itu antara orang miskin dan orang kaya itu sangat luar biasa. Ya, yang kaya makin kaya semakin hebat, yang miskin terpuruk habis-habisan dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi yang seharusnya semua kita itu punya chip ini dan harus diaktifasi chip ini. Maka saya mengajak seluruh mahasiswa yang ada di semua tempat ya, mari bergabung bersama kita ya, kita satukan saf, satukan barisan, karena gerakan ini juga nggak boleh liar, nggak boleh gerakan nggak diorganisasi nggak bisa ya, harus diorganize, harus dikomandoi. Dan saya sebagai panglimanya MRI di Indonesia hari ini ya, saya presiden MRI sekarang di Indonesia, itu kita gerakkan kerelawanan ini dengan organisasi yang sangat solid ya. Dan kalau ini kita lakukan semuanya, maka pandemi ini nggak ada masalah bagi kita ya. Pandemi ini nggak akan jadi persoalan bagi kita. Bahkan ketika semua orang tiarap semuanya karena memang tidak punya apa-apa ya, justru dengan kita gerakkan kerelawanan ini
Ya, semua orang yang kita anggap bahwa nggak punya uang lagi, sebenarnya luar biasa. Catatan di kami sepanjang tahun 2020, jumlah orang yang berinfak, berdonasi itu meningkat sampai 2 juta orang di Indonesia. Jadi kita nggak percaya bahwa nggak ada lagi orang baik di dunia ini. Nggak percaya. Ternyata sangat luar biasa. Walaupun jumlah donasinya tidak banyak, tapi kita bukan itu yang kita lihat, tapi jumlah orang baik itu sesungguhnya luar biasa. Dan ketika terjadi bencana kemarin di Mamuju dan di Kalimantan Selatan, ACT itu mengirim bantuan ke sana, kapal kemanusiaan yang sebenarnya kita biasanya kapal kemanusiaan itu sampai 2 bulan baru selesai. Kemarin 10 hari kita kirim 1.000 ton. 2.000 ton 10 hari. Ya, artinya apa? Artinya bahwa orang baik itu sangat banyak. Nah, tinggal bagaimana kita menggerakkan. Harus ada yang menggerakkan, harus ada yang memulai. Pertama ya kita gerakkan diri kita, ibda binafsik dulu. Setelah kita menggerakkan diri kita, menggerakkan orang lain, dan itu kita tularkan semuanya, maka gerakan ini seperti bola salju yang terus menggelinding, semakin lama semakin membesar, dan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi gelindingan ini. Ya, sampai akhirnya nanti insya Allah Indonesia ini ya, akan kita bangun negara kemanusiaan, ya, state of humanity. Negara yang berdasarkan kemanusiaan, karena itu memang konstitusi negara kita sebenarnya. Ya, yang sekarang dirampok dengan sistem oligarki, ya pelan-pelan kita akan membangun kembali, mengembalikan lagi negara ini kepada negara kemanusiaan. Ya, saya kira itu yang menjadi catatan-catatan kita, bahwa kerelawanan ini, ya, ini bukan hal baru. Seluruh para nabi bergerak dalam dasar kerelawanan. Ya, ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita, Bung Tomo menggerakkan Sumpah Pemuda itu, dia juga seorang relawan. Ya. Cut Nyadin kalau di Aceh, di Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, semuanya mereka bergerak kerelawanan dengan uangnya sendiri, dengan hartanya sendiri, bahkan dengan mengorbankan jiwanya, ya, untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan generasi. Bukan ingin dipanggil pahlawan, bukan ingin dapat gaji supaya dikasih pangkat dan jabatan, bukan. Bukan itu tujuan mereka. Nah, ini adalah relawan. Ya. Relawan. Yang kemudian terakhir, baru-baru ini mereka disebut pahlawan. Ya. Tapi mereka semuanya bergerak karena kerelawanannya. Nah, ini yang harus kita contoh dan harus kita hidupkan kembali. Maka sekali lagi, saya mengajak seluruh mahasiswa yang hadir dalam forum ini, ayo kita bergerak. Ya, ACT punya Masterspace program untuk Palestina, ya, mempersaudarakan, mentaakhikan antara keluarga di Palestina dan keluarga di luar Palestina. Ya, kita kemarin dengan Indonesia misalnya. Jadi ada keluarga anak yatim, keluarga syuhada di Palestina, kita persaudarakan jadi keluarga asuh. Ya, sehingga mereka betul-betul mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang mendapatkan pangan, ya, listrik, air, pakaian bagi anak-anaknya, pendidikan bagi anak-anaknya. Ini yang akan kita lakukan, dipersaudarakan. Bahkan kita ingin membangun perumahan untuk para keluarga miskin, keluarga syuhada, keluarga anak-anak yatim, ya, janda di Palestina. Dan mahasiswa kalian semuanya ya punya peluang besar untuk beramal, karena ini adalah mesin pahala buat kita. Ketika kita mati, kita nggak punya mesin pahala yang produksi pahala, itu sangat rugi. Ya. Sehingga sekarang kita punya kesempatan, mari kita ciptakan sebanyak mungkin mesin-mesin pahala. Ketika kita sudah meninggal,
mesin ini terus memproduksi pahala-pahala bagi kita sampai Allah membangkitkan kita di yaumil qiyamah kelak, dan itu akan menjadi amal kebaikan bagi kita yang memperberat timbangan kebaikan, dan akhirnya ya Allah akan menjanjikan surga bagi kita insyaallah. Jadi kerelawanan ini bukan kerelawanan biasa seperti kerelawanan orang lain, tapi kerelawanan yang kita bangun ini adalah kerelawanan yang mudah-mudahan ini adalah shortcut, ya, jalan pintas kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dasar kita bergerak ini adalah panggilan ilahi, panggilan Allah, dan penduan kita adalah konstitusi langit, ya, Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga contoh teladan kita adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita berkontribusi, beramal kebaikan, ya, di dalam program dan proyek-proyek akhirat ini. Mudah-mudahan semua kita dikumpulkan oleh Allah SWT di dalam surganya kelak. Saya kira itu mungkin pengantar dari saya. Kalau kami di ACT itu asam garam di lapangan, berjibaku membantu masyarakat, itu luar biasa. Dan sampai hari ini di tempat-tempat bencana itu masih ratusan relawan kita bergerak membantu masyarakat yang korban bencana, baik gempa maupun banjir, tanah longsor. Mereka tidak pernah berhenti, ya, membangun kehidupan kembali bagi masyarakat korban dari kebencanaan. Dan bahkan bencana yang paling besar yang menimpa kita hari ini adalah bencana kemiskinan, bencana ekonomi. Negara ini sudah dijual. Kita hidup dalam kemiskinan, dan ini akan dekat sekali dengan kekafiran, kekufuran, ya. Maka bencana yang paling besar sesungguhnya bencana kemiskinan ini. Ya. Jadi oleh karena itu kita tidak bisa bekerja sambilan, ya. Nggak bisa sambilan. Maka saya mendoktrin relawan kami di MRI, ya, kerja kita karena kita adalah pejuang, karena kita adalah mujahid, karena kita adalah berjihad, maka kerja kita sehari 25 jam. Sebagaimana orang-orang kafir juga bekerja sehari 25 jam. Nggak bisa sehari 24 jam, itu kerja biasa, bukan kerja luar biasa. Kerja para mujahid sehari 25 jam. Ya, kalau kita capek, kalau kita lelah, mereka juga capek, mereka juga lelah. In ta'lamu fa innahum ya'lamun, kata Allah. Kalau kamu terluka, mereka juga terluka. Bedanya apa? Kamu punya Allah, mereka tak punya Allah. Ya, jadi saya kira ini yang dasar-dasar ini yang membuat kami di MRI terus punya nafas panjang dan punya energi yang nggak akan putus. Karena saya selalu mendoktrin bahwa keikhlasan itu adalah sumber energi. Kalau kita nggak ikhlas, kita akan cepat capek, cepat lelah, frustasi, kemudian kita akan keluar dari barisan ini. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah itu semuanya akan menjadi nafas panjang dan energi yang nggak akan pernah putus. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu, para ulama menyimpulkan bahwa ikhlas itu kamu berbuat sesuatu, dilihat orang atau tidak dilihat orang, dipuji atau dimaki, kualitas dan kuantitasnya sama amal itu. Itu ikhlas. Ya, mau dilihat, mau tidak, mau dicaci atau mau dipuji, ya, kualitas dan kualitas amal itu sama. Ya. Dan ini yang selalu kita doktrin kepada relawan kita, sehingga mereka berjibaku meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya demi membangun kehidupan bagi masyarakat yang korban dari kebencanaan. Di berbagai daerah kita kirim. Ya, kita kirim terus, kita drop mereka, dan secara bergulir nanti mereka pulang, ada yang datang lagi, sampai kehidupan di tempat bencana itu benar-benar kembali normal, baik dari sisi ekonominya, dari sisi kehidupan pribadi ke rumah tangga mereka, itu kita tarik kembali, kita konsolidasi, ketika ada kebencanaan kita akan kirim lagi, seperti itu terus seterusnya. Itu mungkin dari kami, dari saya, ya. Kalau ada yang mau kita diskusikan, bismillah, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada
Bapak Mustafa selaku narasumber pada hari ini. Masya Allah, sangat luar biasa terhadap apa yang disampaikan, mulai dari segi pengalaman-pengalaman, dan bagaimana sebenarnya yang dikerjakan oleh ACT itu sendiri, dan lain-lain sebagainya. Bisalah memberikan kita semua pelajaran, nantinya bisa kita amalkan supaya kita semua bisa mempergunakannya, di mana kita saling memanusiakan, saling membantu satu sama lain, dan terlebih lagi menolong dengan secara ikhlas. Oke, baik, selanjutnya di sini ada panelis kita. Nah, sebelum beralih ke sesi tanya jawab kepada peserta, saya serahkan kepada Bapak panelis, Bapak Zainal Abidin Hasbullah, untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Pada Pak Hasbullah, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih waktunya, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'i afdhalil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Mustafa dari ACT, yang saya hormati juga Bapak Koordinator PPI Dunia, Mas Anam, yang tadi ada hadir bersama kita atau mewakili sekarang. Yang saya hormati juga Bapak Hamzah Lubis dan Mas Zaki dari tim Tengka beserta jajarannya. Terima kasih kepada panitia, saya ucapkan atas undangannya, acara yang sangat menarik dan semoga bisa kita lanjutkan ke depannya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa mengikuti acara ini tadi dari awal karena memang posisinya dari pagi waktu Tunis tadi saya sedang di luar dan di Tunis sedang hujan, saya nggak sempat balik ke rumah. Jadi saya putuskan untuk mampir sebentar, cuman insya Allah acaranya tetap khidmat. Semoga tidak mengurangi semangat kita semua. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Mas Anam di awal tadi. Sangat menarik dan Pak Mustafa juga kalimat yang sangat luar biasa menurut saya tadi. Kita sekarang timbangannya bukan timbangan dunia lagi, tapi sudah masuk ke timbangan akhirat. Itu sangat luar biasa karena memang selama ini kita mengerjakan sesuatu masih memikirkan dunia gitu kan, kita belum berpikir jauh ke depan gitu. Kita hanya sepintas mereka sedang susah, ayo kita bantu. Belum kepikiran kita ini harus membangun nih istana kita di akhirat nanti, belum sampai ke situ. Perkenalkan Pak Mustafa, saya Zainal Abidin, Lung dari Aceh Sid, saya dari Aceh. Kebetulan sedang studi di Tunisia, Afrika bagian utara. Sekedar informasi, tanggal 24 Januari kemarin juga kami dari PPI Tunisia ada mengadakan acara bantuan juga semacam itu. Jadi di negara bagian utara Tunisia itu ada daerah-daerah yang memang biasanya turun salju dan setiap tahunnya selalu ada angka kematian di daerah itu. Jadi kemarin itu PPI Tunisia melalui Divisi Humas Hubungan Masyarakat, kami mengumpulkan beberapa jaket, sepatu, celana berupa pakaian semua. Kami kumpulkan dari seluruh WNI yang ada di Tunisia dan saya juga menggandeng jam'iyah semacam yayasan gitu. Saya menggandeng mereka, ada 2 jam'iyah. Alhamdulillah terkumpul 1 truk pakaian yang alhamdulillah kita bagikan ke 4 titik bagian yang memang sangat dingin karena sangat banyak dari mereka yang orang-orang kurang mampu di musim dingin tidak punya jaket dan selimut. Kami juga membagikan ke pengungsi Suriah. Kebetulan di Tunis juga ada pengungsi Suriah. Jadi beberapa jaket dan sepatu kami juga bagikan ke mereka. Jadi saya rasa memang benar kata Pak Mustafa tadi, kita ini manusia ini memang harus bersosial. Kita adalah manusia sosial. Seperti yang diajarkan Ibnu Khaldun, Bapak Sosiologi Dunia. Kebetulan beliau juga dari Tunis, meninggal di Mesir. Jadi yang diajarkan beliau itu adalah
manusia yang tidak bersosial itu artinya dia mati. Jadi manusia itu kalau dia hanya sendiri, seperti yang Mas Anam, saya mengutip kalimat Mas Anam tadi yang di awal, kalau kata Kiai Mas Anam tadi, walaupun kita sujud sholat 1000 rakaat, kalau kita tidak membantu sesama manusia, nggak ada artinya gitu kan. Benar. Jadi orang di sebelah kita mungkin buat makan aja nggak bisa, sedangkan kita berkecukupan, mampu. Ada yang kalau kita di kampung itu bilangnya ada yang orang kaya itu hajinya, umrahnya setiap tahun. Padahal di kampung yang sama, satu kampung sama beliau mungkin ada yang orang jangankan untuk haji, untuk makan besok aja masih kepikiran gitu kan, harus ke kebun, harus ke gunung. Saya dan Pak Mustafa sama orang Aceh, kita tahu pekerjaan orang Aceh itu banyak yang memang kerjanya itu gajinya itu harian. Ada yang memang keluarga nelayan mungkin ya, istrinya tinggal di rumah sama keluarga, beliau nelayan 3 bulan, 2 bulan nggak balik-balik, istrinya untuk mikir makan aja susah gitu. Nah mungkin itu yang perlu kita ajarkan, mungkin kita bawa juga pemikiran ini ke kampung-kampung mungkin ya yang lebih ini, karena yang kaya ya kaya, yang susah ya susah. Seperti yang saya bilang tadi, yang ada memang dia haji plus itu setiap tahun dia. Jadi memang sudah masuk jadwal saya haji. Jadi orang di sebelahnya masih susah. Jadi memang saya sangat senang dengan acara ini. Terima kasih juga untuk panitia atas undangannya. Pak Mustafa, saya ada pertanyaan. Jadi Pak Mustafa masih ada sama kita? Saya ada pertanyaan. Jadi di lapangannya kemarin itu ketika membagikan jaket, ketika kami membagikan bantuan yang sudah kami bagi, jadi ada beberapa masukan yang masuk ke kami. Jadi saya jadi bingung nih. Jadi kami bagikan ke 4 titik. Cuman memang sepertinya 1 truk tadi juga masih kurang. Jadi beberapa desa lain ngubungin katanya memang kami juga butuh. Kenapa kami enggak begitu kan? Terus dari WNI juga mengatakan kalau kita orang Indonesia aja ada yang susah, kenapa harus bantu orang lain? Nah, di situ saya juga mikir nih, jadi mana nih yang harus kita utamakan? Dan mungkin ada nggak standar-standar yang memang kita harus dahulukan mereka dulu baru yang ini? Mungkin itu yang saya sendiri belum paham sepenuhnya gitu ya. Bagaimana kita bisa tahu mereka dulu yang harus kita bantu dibanding yang ini gitu, karena di setiap bencana itu, misal bencana di suatu wilayah gitu kan, kalau kita bagi ke 1 orang untuk dibagikan, mungkin dia membagikan ke wilayah dia gitu, dan wilayah lain nggak kebagian gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Mustafa untuk membenar kita semua. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak pemateri kita, Pak Mustafa, untuk menjawab sekaligus menanggapi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemanusiaan itu dia nggak punya agama, nggak punya ras, nggak punya warga negara gitu ya. Kemanusiaan itu ya kemanusiaan. Kita membantu orang itu siapapun dia, apapun agamanya. Bahkan dalam fikih Islam itu, ketika seseorang punya air yang sedikit di daerah yang kering ya, nggak punya air, kemudian air itu dia mau menggunakan untuk berwudu. Kemudian ketika dia akan menggunakan air itu untuk berwudu, tiba-tiba lewat seekor anjing yang sedang kehausan, yang dia tidak punya sumber air. Maka dalam hukum fikih, air itu tidak boleh digunakan untuk berwudu, harus diberikan kepada anjing yang kehausan, dia mengganti wudu, itu adalah tayamum. Jadi, jangankan manusia, binatang saja harus didahulukan, harus dibantu, apalagi manusia. Nah, pertanyaannya, ini harus didahulukan siapa? Yang didahulukan itu yang lebih sangat membutuhkan, itu yang didahulukan. Tidak harus mengenal, oh ini orang Indonesia bukan, nggak ada itu lagi. Kita nggak bicara itu, tapi yang kita bicarakan adalah siapa yang lebih membutuhkan, itu yang kita bantu, itu yang didahulukan. Bukan
karena ada hubungan kerabat, karena ada hubungan saudara, satu kampung, satu negara, bukan. Tapi yang didahulukan adalah siapa yang lebih sangat membutuhkan duluan, ya, baru itu yang kita tolong. Nah, ada kelebihan baru kita berikan kepada yang lainnya. Itu mungkin seperti itu ya jawaban dari saya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan juga saya lihat di chat ya. Mungkin bisa sekalian saya jawab ya. Pertama, gimana cara menumbuhkan rasa kerelawanan pada orang lain setelah kita sudah sedikit memberikan contoh pribadi yang suka relawan. Kerelawanan itu dengan kita menjadi orang yang bekerja dalam dunia kerelawanan, maka semua orang akan menarik karena relawan itu dia punya daya tarik, punya aura. Karena seluruh kebaikan itu menumpuk pada dirinya, maka semua orang suka pada dirinya. Jadi cara mengajak ikut dalam kerelawanan ini, ya, tebarkan kebaikan yang kita rasakan ketika kita membantu orang. Karena ketika kita membahagiakan orang, sesungguhnya kita sedang membahagiakan diri kita sendiri. Contoh misalnya, ada orang buta yang ingin nyebrang jalan. Kita berhenti, kita tolong dia, kita seberangi jalan. Orang buta yang kita tolong ini, dia senang, dia bahagia. Tapi kita yang menolong ini lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena kita sudah bisa membahagiakan mereka. Orang tua kita misalnya. Ketika anaknya sukses, kalian tuh kuliah di luar negeri sukses. Ya, kalian bahagia, tapi yang lebih bahagia adalah orang tua. Ya, kan itulah manusia. Itulah manusia yang chip yang Allah tanamkan tadi, yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi ini yang kita cerita kepada orang lain, kemudian ya, ketika kita membantu orang pasti berpahala. Ya, Allah akan bantu kita. Jadi kata Allah, tolonglah urusan hambaku, maka urusanmu aku yang tolong. Ada hadis qudsi, anfiq unfiq, berinfaklah kamu, aku berinfak untukmu, kata Allah. Anfiq unfiq. Jadi Allah yang berinfak untuk kita. Jadi kita berinfak, Allah berinfak lagi untuk kita. Infak itu ya bisa tenaga, bisa pikiran, bisa materi, ya bisa semuanya. Ketika kita menolong orang, Allah akan nolong kita. Dengan cara Allah, kita nggak tahu. Karena yang kita tolong bukan dia yang menolong kita, kan? Kita berinfak untuk orang miskin, untuk orang pengemis. Apakah orang pengemis itu yang balas kita? Bukan. Allah punya banyak cara, ya, menolong kita, ya, membalas kebaikan-kebaikan kita. Kalaupun tidak dibalas di dunia, tapi di akhirat yakinlah bahwa itu akan menjadi amal-amal kebaikan bagi kita. Itu yang harus disebarkan kepada teman-teman yang lain sehingga mereka ikut dalam dunia kerelawanan kita. Kemudian ada juga ini yang nanya ya, Pak Mustafa izin tanya bagaimana caranya bergabung dengan tim ACT. Terima kasih. Ini yang nanya di mana tempatnya? ya, insya Allah kita punya website ya. Ada website ACT, ada website MRI ya, Masyarakat Relawan Indonesia. Silakan bergabung di situ. Ya. Kemudian kalau ingin berinfak itu ada website kita indonesiadermawan.id ya. Nah, itu semuanya ada di situ. Program-program kerja, program-program mastering program kita ada semua di situ. Misalnya ada sekarang lagi bencana di Mamuju, Majene, Sulawesi Barat, ada di Kalimantan Selatan, ada di longsor ya kemarin di Cisarua Bogor, di Sumedang, semuanya ada di indonesiadermawan.id. Silakan berinfak, kemudian silakan ini disebarkan. Ya, cara bergabung banyak sekali. Sosmed kita, konten-konten kita itu tolong di-share, di-like ya, di-komen, sehingga itu adalah sebuah amal kebaikan juga bagi kita. Ya, share, like itu jadi pahala insya Allah. Karena sekarang orang hidup dalam dunia digital, ya, hari-hari dia megang HP, bangun tidur HP dulu yang dilihat, ya mau tidur HP juga yang dilihat gitu kan. Sehingga dengan kalian membantu ya men-share, men-like live report kegiatan kerelawanan di lapangan itu juga bahagian dari
kebaikan dan insya Allah berpahala. Ya. Kalau memang ingin bergabung secara fisik mungkin ya harus tahu dulu di mana lokasinya. Tapi yang jelas silakan di searching di Google, silakan dilihat di Facebook, di IG kita, silakan dibuka website kita. Ya. Nanti insya Allah terlihat semua di situ tentang kegiatan-kegiatan kita. Ya. Saya kira itu. Mungkin ada yang lain ini yang nanya, Pak Mustafa, kerelawanan itu kan muncul dari hati. Bagaimana caranya untuk mengajak orang lain supaya bisa juga menjadi relawan? Sudah saya jawab tadi ya. Muncul dari hati, tadi memang harus dipaksakan kita untuk bergerak. Harus dipaksa karena ini bahagian dari jihad. Ya, kalau kita seorang Muslim, maka kita sesungguhnya adalah seorang relawan, seorang mujahid, seorang pejuang. Ya, ini sudah darurat. Jadi darurat kerelawanan kalau menurut saya. Ya, semua orang harus diajak untuk menjadi relawan, untuk ikut andil berbagi, ya, untuk ikut andil dalam seluruh kegiatan-kegiatan kita, ya, sehingga ini menjadi sebuah fenomena nanti insya Allah. Ya. Dunia kerelawanan ini menjadi sebuah fenomena karena gerakannya itu gerakan nasional, menginternasional. Ya, kalau kalian sudah bergerak, berarti sudah menginternasional karena ada di Tunisia, ada di Afrika, ada di Mesir, ada di Turki, ada di mana-mana. Mudah-mudahan ini menjadi bahagian dari kerja-kerja kita untuk menebarkan kebaikan ke seluruh alam. Karena target terakhir kita adalah Ustaziyatul Alam, menjadi sebuah guru dunia, membangun peradaban dunia kembali. Jangan lupa bahwa tahun 2025 itu 100 tahun runtuhnya khilafah Turki. Hadis Rasulullah adalah khilafah Utsmani itu runtuh 100 tahun ya, tahun 2024 ya. Tahun 2024 itu 100 tahun runtuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki. Dan hadis Rasulullah mengatakan bahwa setiap 100 tahun Allah mengirim seorang mujaddid, pembaharu, sekaligus mujahid, ya. Dan kita yakin bahwa tidak akan terjadi kiamat dunia sebelum Islam kembali menguasai dunia, memimpin peradaban, dan mudah-mudahan kita adalah generasi yang Allah tunjukkan sebagai generasi yang memperjuangkan peradaban ini. Ya. Itu menjadi salah satu tujuan kita, ya, bahwa gerakan ini ya, bukan sekedar gerakan kerelawanan biasa, tapi gerakan ini adalah gerakan yang dimotivasi oleh konstitusi langit, Al-Quran dan Sunnah, ya, tuntunannya itu, dan tujuan kita adalah membangun peradaban Islam lebih baik, ya, karena seluruh peradaban-peradaban yang sekarang berlaku seberjalan itu adalah peradaban-peradaban yang nggak bisa menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan, keadilan, kedamaian bagi seluruh penduduk dunia ini. Hanya Islamlah, ya, sebagai peradaban yang bisa menjamin keadilan, kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Kalau ada yang lain silakan. Baik, terima kasih Pak Mustafa atas tanggapan dan jawabannya yang luar biasa. Ya, bisa memberikan kita ilmu yang tentunya belum tentu kita bisa dapatkan di mana tempat kita sekarang. Dan kemungkinan besar kita hanya bisa mendapatkan di forum-forum yang seperti ini. Apalagi kita langsung berhadapan dengan yang ahlinya, yang sering terjun di lapangan, dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, kita masih ada sedikit waktu nih. Buat teman-teman peserta yang mau bertanya, silahkan bertanya, bisa lewat ini, lewat kolom chat, atau ada yang mau langsung raise hand, terus ini speakernya dinyalakan. Silahkan yang mau bertanya sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya. Oke, baik. Ini
ini ada pertanyaan yang masuk. Mohon izin Pak Mustafa untuk membacakan pertanyaan. Oke, silakan. Pak Mustafa izin bertanya, apakah salah satu hal yang perlu disiapkan sebelum kita menjadi relawan adalah siap menerima dan siap ditanggung oleh diri kita? Resiko mungkin kali ya. Ya, Pak. Oke, waktu dan tempat baik, saya jawab. Ya, kita karena ini sebuah organisasi ya, jadi setiap relawan yang bergabung itu kalau ada pengiriman ke daerah-daerah bencana itu diasuransikan ya. Jadi kita nggak sembarang juga. Yang dikirim juga sesuai dengan kemampuan. Karena di MRI ini itu ada edukasinya. Ya, kita punya AKRIN namanya, Akademi Relawan Indonesia. Ya, disinilah diedukasi. Jadi ada relawan bencana Indonesia, ada relawan guru Indonesia, ada relawan dai Indonesia, relawan UMKM Indonesia, ada relawan medis Indonesia, ada relawan filantropi Indonesia, ada relawan komunikasi Indonesia, relawan petani Indonesia, relawan nelayan Indonesia, relawan buruh Indonesia. Jadi ada segmen, ada klaster-klaster kerelawanan. Ya, ada relawan lingkungan Indonesia. Nah, kita mengirim relawan itu tergantung ke daerah mana, apa yang terjadi musibahnya, baru kita panggil mereka sesuai dengan kemampuan. Misalnya daerah bencana gempa. Nah, di seminggu pertama itu adalah rescue, maka yang relawan yang kita kirim itu adalah ya relawan background-nya adalah rescue. Mereka sudah dilatih dalam hal rescue, emergency. Ya. Jadi pertolongan emergensi, dan mereka fisiknya sudah terlatih dalam hal emergensi. Tetapi karena itu daerah yang rawan seperti itu, maka seluruh relawan yang kita kirim itu diasuransikan. Ya, jadi kalau ada terjadi apa-apa, mudah-mudahan tidak terjadi, mereka ditanggung insya Allah. Jadi bukan menanggung sendiri segala macam. Nanti kalau kecelakaan seperti apa, kalau dalam bertugas maka dia ada asuransinya. Ya, kita asuransikan mereka setiap mereka digerakkan, dikirim ke daerah-daerah kebencanaan, terutama bencana-bencana yang bencana alam ya, kayak longsor, gempa, banjir dan segala macam. Itu mungkin. Ya. Baik, terima kasih Pak atas tanggapan dan jawabannya. Masya Allah luar biasa. Sepertinya di setiap materi-materi yang disampaikan oleh pemateri kita dan di setiap jawaban yang diberikan atas pertanyaan itu benar-benar sangat luar biasa. Di sisi lain pengalaman yang mendukung, interaksi sosial juga yang sangat mendukung. Kemudian inilah banyak hal yang bisa kita dapatkan dari kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Mustafa yang telah meluangkan waktunya kepada kita semua untuk hadir di kegiatan secara virtual ini, pelatihan kerelawanan. Semoga kita semua bisa bertatap muka secara langsung nantinya di lain waktu secara virtual lagi dan bisa belajar lebih banyak lagi kepada Bapak Mustafa. Sehingga dan semoga nanti di kemudian hari kita semua yang hadir di sini bisa terjun merasakan juga bagaimana sebenarnya itu ikut membantu di lapangan. Nah, seperti itu. Oke Pak, sebelum kita beralih ya ke sesi akhir, supaya kita semua di sini nih semakin semangat dan bisa lebih update lagi, alangkah bagusnya kalau kita mendengarkan closing statement dari Pak Mustafa selaku pemateri. Semoga bisa membangun semangat kita dalam bersosial, dalam berbagi, dan lain-lain sebagainya. Dan bisa membuat kita semakin maju ke depannya. Dan terlebih lagi memajukan negara kita tercinta. Kepada Bapak Mustafa, saya persilahkan dengan hormat.
Ya, baik. Terima kasih. Pesan saya bahwa amal-amal yang kita lakukan itu belum tentu menjamin kita mendapatkan keridhaan Allah SWT. Ya, tetapi ketika kita melakukan amal-amal yang melampaui dari kapasitas kita, misalnya kita mengajak orang dalam berbuat kebaikan, itu pahalanya itu tidak akan putus. Kita berinfak itu pahalanya tidak akan putus. Kalau amal-amal yang hanya kita andalkan dari pribadi kita mungkin tidak banyak. Ya, sholat misalnya itu tidak banyak, tapi dengan kita aktif di dunia kerelawanan, dunia sosial seperti ini, maka pahala itu melampaui dari amal yang kita lakukan. Jadi amalnya sedikit, tapi impact-nya atau pahalanya itu melebihi dari, bahkan melebihi dari umur kita pahalanya. Ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka berjihad karena amal yang terbaik itu jihad. Ya, tidak ada amal yang paling hebat kecuali berjihad. Dan kami meyakini bahwa kerelawanan ini yang kami lakoni sekarang ini adalah bahagian dari jihad kami. Bahagian dari jihad membangun peradaban Islam, bahagian dari jihad membangun kehebatan umat itu sendiri. Sekarang kita sedang konsentrasi membangun kemandirian ekonomi umat, dan ini adalah bahagian dari izzah Islam, izzah umat Islam, dan itu adalah juga bahagian dari kerja-kerja jihad dan mujahadah kita. Kalau kita meninggal itu insya Allah akan mendapatkan kesyahidan, bukan pahala syahid, tapi itu adalah syahid. Ya, bukan sekedar pahala, tapi kita yakini bahwa itu adalah mati syahid. Ya, jadi karena ini adalah amal jihad, maka pahala kita itu melampaui dari umur kita. Pahala kita itu melampaui dari kehidupan kita sendiri. Ya, dan inilah yang sebaik-baik amal. Maka mari bergabung bersama kita, siapapun, apapun profesi kita sekarang, apapun status kita sekarang, ya, tidak akan menghalangi kita untuk aktivitas ini. Sama kami di ACT dan MRI, kemudian kita menebarkan kebaikan ini bersama-sama, dan kita yakini bahwa ini adalah jihad kita membantu Islam ini, membantu agama kita, membantu umat kita. Ya, apalagi sekarang di Indonesia, ya, ulama-ulama dilecehkan, ulama-ulama dihinakan. Ini bahagian dari jihad. Ya, membangun izzah umat sama dengan membangun izzah para ulama. Ulama bangga dengan amal kita. Ulama akan bangga dengan apa yang kita berbuat selama ini, insya Allah. Dan sekarang kami di ACT itu didukung penuh oleh para ulama-ulama. Ulama-ulama hadir ke kantor kami, mendoakan kami, memberikan dukungan moral, memberikan dukungan apapun yang mereka punya, memberikan dukungan jaringan-jaringan keulamaan, kepesantrenan kepada kami di ACT. Makanya kami semakin yakin bahwa ini adalah jalan bagi kami, jalan jihad bagi kami. Ini adalah jalan menuju membangun peradaban Islam yang lebih baik. Ya. Dan sekali lagi saya mengajak kita semuanya untuk hadir, untuk ikut bersama kita. Saya kira itu mungkin ya, dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita insya Allah bisa bertemu kembali, baik melalui virtual maupun melalui kopi darat ya. Amin. Kalau pulang ke Indonesia bisa kita bertemu insya Allah. Ya, saya siap di calling 24 jam karena kami bekerja nggak ada batas waktu. Ya. Ini kita lagi pulang di jalan dari Surabaya kemarin, kita pelepasan kapal kemanusiaan ke Kalimantan Selatan. Ya, isinya pangan yang kita kirim kepada korban banjir di Banjarmasin. 2 hari sebelumnya kita sudah kirim kapal kemanusiaan ke Mamuju, Sulawesi Barat. Ya. Jadi nggak pernah berhenti relawanan di kita, dan seluruhnya bergerak, ya, bergerak dengan masing-masing tugas, ya, dan tetap ada sebuah
organisasi yang kuat juga, kita bukan gerombolan yang tidak teratur, yang tidak bisa, yang tidak rapi, yang tidak apa namanya itu, yang tidak dikoordinir. Ya. Organisasi kita ini organisasi kuat, insya Allah. Saya kira demikian. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa bertemu kembali nanti di waktu yang lain. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan dari kata-kata saya. Semuanya dari Allah yang benar, dan yang tidak benar, yang salah adalah dari kesalahan pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa atas ilmunya dan tanggapan-tanggapannya yang telah diberikan. Rasanya makin ke sini waktu makin sedikit, semakin kita diberikan sentuhan-sentuhan dalam hal kemanusiaan, saling berbagi dan lain-lain sebagainya. Baik, sebelum kita mengakhiri, tadi ada Pak Zainal. Silahkan Pak. Terima kasih moderator. Sebenarnya tadi saya mau ada tambahan pertanyaan, cuman mungkin karena udah closing statement ya nggak masalah. Yeah. Jadi saya mau menanyakan terkait yang kemarin itu ada kabar yang soal bantuan bencana yang ketika menerima bantuan harus menyertakan KK. Harus punya syarat KK. Sebenarnya saya mau mulai diskusi, cuman memang karena sudah closing statement. Insya Allah semoga kita semua mahasiswa luar negeri tim Tengka khususnya tidak menjadi kupu-kupu kuliah pulang. Semoga kita juga bisa menjadi penerus dari perjuangan tim Tengka yang sebelumnya, karena setiap tahun saya lihat memang tim Tengka selalu ada bantuan-bantuan ke pengungsi-pengungsi Palestina, Suriah dan lain sebagainya. Semoga panitia tetap semangat, diberikan kemudahan semuanya, dan bisa menambah timbangan akhirat kita insya Allah. Dan insya Allah setelah ini kita akan bantu like, share, supaya kita semua bisa mendapatkan pahala. Ini pahala yang sangat mudah menurut saya ya. Kita nggak harus keluar sesuatu dari kantong. Terima kasih, dan Pak Mustafa, mungkin nanti kita bisa jalin komunikasi lagi, mungkin ada hal-hal yang memang bisa kita jalin kerjasama, kita bisa ngopi-ngopi insya Allah. Dan itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Salam hormat saya untuk Mas Hamzah. Terima kasih sudah menjadi pimpinan kami di tim Tengka. Semoga bisa tetap semangat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya undur diri ya. Baik Pak, terima kasih atas ilmunya. Terima kasih. Semoga sehat selalu, lancarkan segala urusannya. Amin, amin, amin. Amin. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut berikutnya. Baik teman-teman, mulai dari awal kegiatan tadi di opening kita mendengarkan penyampaian dari koordinator PPI Dunia Pak Khairul Anam, sampai koordinator PPI Dekatim Tengka Pak Hamzah, dan koordinator ketua pelaksana lain-lainnya. Tidak lain dan tak lepas dari itu semua mengajarkan tentang kita bagaimana berbuat baik, bagaimana memanusiakan, saling membantu saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan. Nah, sedikit poin-poin dari apa yang disampaikan oleh pemateri kita tadi, sekaligus tanggapan-tanggapan dari panelis kita dan jawaban-jawaban dari para peserta sekalian. Nah, jadi yang bisa kita ambil pelajaran dari sesi sharing pada hari ini, bagaimana kita sadar bahwa sebenarnya kita ini adalah makhluk sosial, yang dimana kita saling butuh satu sama lain, butuh bantuan dari satu sama lain. Jadi kiranya kita sama-sama membantu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan, bukan sekedar butuh, tapi yang paling membutuhkan. Nah, seperti itu juga tadi yang disampaikan oleh Pak Mustafa. Nah, kemudian
ketika kita menjadi seorang relawan sama dengan kita menjadi seorang pahlawan juga. Nah, ini sangat menarik sih. Jadi dalam kerelawanan ini juga tadi disebutkan sama Pak Mustafa bahwa banyak bidang-bidang di dalam kerelawanan. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan passion kita. Kita mau terjun di lapangan, kita mau share-share dan lain-lain sebagainya. Saya rasa itu semua bisa kita sesuaikan dengan passion kita nanti dan berdasarkan dengan keberadaan kita sekarang, domisili kita. Nah, seperti itu. Nah, di sisi lain, untuk membangun semua itu, kita perlu yang namanya semangat. Nah, ini sangat menarik juga sih. Semangat dan tak terlepas juga kisah-kisah yang diangkat tadi sama pemateri kita. Kemudian bagaimana peran Nah, seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi mohon di-share ya ininya, bantuan donasinya, supaya kita semua bisa melihat senyum dari saudara-saudara kita di luar sana. Nah, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Sebelum nih kita mengakhiri, biar kita lebih jelas kelihatan bahwa kita semua pernah berada dalam suatu forum yang sama, kita pernah dalam satu wadah diskusi yang sama, maka lebih indahnya kalau kita foto bersama. Nah, jangan sampai nih nanti ketika kita ketemu di jalan, ngecek galeri, oh ternyata saya pernah ketemu sama orang ini di kegiatan seperti ini. Nah, itu kan menarik, bisa membangun relasi kita di luar, terus bisa menjalin teman seperti itu dan lain sebagainya, menjalin silaturahmi lebih dekat. Baik, untuk sesi foto bersama saya serahkan kepada operator. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, boleh langsung dibuka videonya. Oke, teman-teman bisa mengaktifkan kameranya ya.
biar kalau ketemu di luar juga kita bisa kenal. Oh ini dulu nih pernah satu ini sama saya. Bisa langsung sapa, ajak ngopi gitu. Yuk, yang masih ya dinyalakan teman-teman semua videonya. Kita tunggu. Tes. Oke. Ya, teman-teman yang masih ditutup nih videonya, dibuka dulu sebentar, kita ambil dokumentasi, ambil foto dulu dokumentasi. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Tes. Mungkin bisa Pak Febi gaya bebas, tegang-tegang gitu ya. Tolong panitia yang lain juga bantu foto Mas, karena ini ada koneksinya agak bermasalah nih Mas, saya nih. Panitia yang lain boleh minta bantuan untuk foto. Saya bantu ngambil dokumentasi ya, Mas Febi ya. Ya. Oke, baik, kita ambil foto bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih Pak Hamzah dan Pak Febi sudah ngajak kita foto bareng ya. Semoga ini bisa menjadi pengalaman buat kita semua dan bisa membuat kita bisa saling membantu lagi ke depannya. Nah, terakhir nih, sekali lagi para peserta bagi yang ingin berdonasi bisa dihubungi narahubung di grup ataupun tadi ada yang di-share di room chat di Zoom ini, bisa dilihat di situ.